Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Tak lupa saya doakan mudah-mudahan hari ini senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dan sukses berkah rizkinya. Amin Allahumma amin. Yang sedang sakit saya doakan semoga lekas sembuh dan kita semuanya dijauhkan dari musibah, bala dan mara bahaya. Amin Allahumma. Baik, di sini kita akan review golok sembelih full tanduk kerbau hitam, glowing banget. Modelnya cakep, handlenya jengkolan di sudut belimbing, peksinya dalam, dipin kuningan, pakai dural full ya. Bahkan simit sopal atau tutup luhur, simit meetingnya juga dari tanduk. Tapi bilahnya salam nunggal ya, model bilahnya ini salam nunggal. Untuk materialnya ini baja Willys Gen 2, proses tempa manual sebuah air, finishingnya seperti ini. Dibilang mirror juga tidak mirror seperti kaca, dibilang satin juga dia bisa seperti kaca gitu ya. Semi mirror gitu aja ya, apa adanya kita sampaikan seperti ini, tanpa rikaso. Tapi stopper nih, stopper segini kalau kita tidak waspada, ini saya sampaikan tentang teknik dorik, teknik sembelihan dorik. Kalau megangnya seperti ini, biasanya kan langsung dicabut, serangka ini diamankan di ikat pinggang, bilah kan megangnya ditekuk gini, diamankan. Ketika kita praktek menyembelih di RPH, dan penyembelihan di RPH ini memang kalau di tradisional ya, ini tidak, kita bisa ambil nilai positifnya yang baik-baik saja. Tidak semuanya yang ada di RPH itu bisa kita contoh, jadi kita harus benar-benar pandai, bijaksana dalam mensikapi segala sesuatu. Nah, terkait teknik SOP, misalkan sebelum menyembelih kita cek dulu bilahnya, walaupun tadi sudah dicek sebelum berangkat, di setroping, karena tidak ada efek negatifnya ketika bilah di setroping itu, tidak lain dan tidak bukan akan menambah ketajaman, semakin tajam. Selanjutnya setelah sapi siap akan dieksekusi, bilah ini dicabut, serangka dimasukkan, diikat pinggang atau di sepatu boot. Nah, sebelah kanan bilah itu ditekuk seperti ini supaya aman. Lalu setelah jagal memberi aba-aba posisinya, kita pegang gelambirnya, lalu kita posisikan benar-benar siku dengan sudut kemiringan bilah dan siku kuda-kuda. Ini 3 poin ya, kuda-kuda, sudut kemiringan bilah dan siku. Kadang-kadang terlalu begini, siku menempel pada ke leher sapi, itu malah powernya nggak dapat, karena begini susah banget, repot. Bukan begitu, tapi enjoy, relax, dan posisinya kita benar-benar dapat gitu. Makanya kadang-kadang ada di sembelihan kulit sapinya kecil, lehernya kecil, kulit sapinya tipis, lehernya kecil, jenis sapinya kulitnya empuk, itu saya tarik, dorong begini saja, tidak perlu ada hentakan tarikan, tidak ada doriknya, hanya dor saja itu sudah selesai. Dan mengenai stopper tadi, itu kalau kita tidak menutup stopper dengan genggaman kita, sekecil ini bisa nyangkut. Ketika didorong ke bawah, saat ditarik itu posisi leher yang atas kan sudah sobek dan kencang, karena posisinya belum sobek. Sudah sobek tapi masih kencang. Begitu diturunkan, saat ditarik nyangkut ini. Ada space di sini nyangkut, dan itu nyangkutnya benar-benar membuat kesusahan eksekutor.
itu. Dan saya sering melihat beberapa peserta yang belajar ke sini yang dialami seperti itu, hal-hal yang dialaminya, bilahnya muncul padahal tajam. Nah ini tapi ya memang dari kesalahan, kekurangan, dan kegagalan tersebut, yang gagal dalam tanda kutipnya itu tidak terus langsung gitu ya, itu dari beberapa kesalahan-kesalahan tersebut akan menjadikan para peserta ini semakin mawas diri, semakin lebih bersemangat dalam belajar. Kalau kita langsung jadi, langsung bisa sekali, langsung bisa, akan timbul rasa jumowo, sombong, karena merasa tidak ada kesalahan. Nah ini malah kesalahan demi kesalahan ini yang menjadikan kita nanti bisa tahu, bisa menyampaikan. Tapi kalau kita tidak pernah mengalami kesalahan, maka ya itu tadi, jangan sampai lah timbul kesombongan. Oke, ini bilahnya, materialnya baja wilis, untuk panjangnya 28,4, terlebar di ujung 3,1, dan ketebalan 4 mili, menipis landai. Oke, kita tes di tisu. Set. Mantap. Jadi stopper segini pun ketika kita seleskan di tisu begini, ini nyangkut di sininya, ini stopper, jadi nggak bisa, dapat sekitar separuh baru bisa kesobek, dapat separuh baru kesobek. Nah ini masih mulus, kesulitannya begitu. Makanya saya kalau membawakan bilah-bilah untuk peserta yang belajar menyembelih sapi langsung datang ke sini, itu yang kalau cuma pemain Idul Kurban dan jarang-jarang, jam terbangnya masih sangat rendah, ya kita bawakan yang Bowie, yang Betawi, dan Betawinya yang stoppernya ngotak, tidak stopper begini yang ngotak. Ada beberapa contoh, nah misalkan seperti ini, nah, tidak ada stoppernya, ngotak duralnya itu, nah seperti itu. Atau pisau-pisau model strike, ini pun, ini gajahwan saya yang sudah banyak yang memakai dan sudah banyak yang meminang, tapi tidak kita lepas. Kemarin kita menyembelih pakai ini di sapi stunning, saya hentakkan hingga membentur tulang, jadinya meleot, tapi ketajamannya masih sangat jos meskipun meleot ya. Kok bisa ketajamannya jos meskipun meleot? Ya bisa. Nah ini di bagian meleotnya saja masih masih bisa, makanya banyak yang meminang tapi tidak kita lepas. Untuk model boleh kita buatkan sama, mau material baja apa gitu bisa, insya Allah. Baja-baja modern, baja-baja bekas insya Allah bisa. Tapi untuk ini kode 420J2 kodenya ini memang langka, jadi sudah kita pakai, sudah tidak terhitung jumlahnya, dan memang kita pakai harian itu. Kembali ke poinnya, pokok bahasanya yaitu dural yang nyangkut. Bagaimana solusinya? Ya digenggamnya mepet begitu. Apakah tidak bahaya? Tidak, insya Allah, karena stopper ini memang fungsinya untuk menahan, menstop seperti itu. Jadi step by step apa-apa yang perlu dilakukan sebagai eksekutor itu harus perlu diingat sekali, jangan sampai lupa. Terutama ketika kita akan mengeksekusi, jangan lupa kita Bismillahi Allahu Akbar yang keras. Dan di RPH ini membentuk karakter dan refleksi kita. Ketika kita nantinya gaya bagaimana, itu nanti ya wis terus gitu. Makanya mumpung masih dini, diperhatikan aspek-aspeknya, seperti menggenggam gelambir, set, tarik posisinya. Kalau posisinya begini, nanti selamanya ya gini terus, karena sudah merasa nyaman seperti itu. Jadi harus benar-benar rileks, enak, set. Terus jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ketika Bismillahirrahmanirrahimnya duluan terus ada itu, dan sampai sekarang pun menjadi refleks,
Jadi tarik gelambir, bismillah Allahu Akbar, baru dieksekusi. Ada yang seperti itu. Tarik gelambir, bismillah ya Allahu Akbar, tapi ini belum. Enggak bersamaan. Itu ada yang akhirnya menjadi refleks. Apakah itu salah? Tidak. Ya benar, itu benar, tapi kurang pas gitu. Tarik bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi pas turun bismillahi, tarik Allahu Akbar. Gitu. Terus selanjutnya ketika kita mengetes ya, setelah menyembelih, kita tarik kembali begini menuju ke tempat cucian, dicuci jangan disentuh, dicuci jangan disentuh, air cukup mengalir gini, jangan dipelurut-pelurut, jangan disentuh, cukup begini, ambil lap ya, handuk, dibersihkan dari pangkal hingga ujung seret gini, dan membersihkannya itu mata bilah mengarah ke luar, tidak mengarah ke dalam. Jadi tidak mengarah ke dalam begini, tidak, jangan dilakukan, jangan diamalkan. Terus selanjutnya di stropping gitu ya. Di stropping memang posisinya kurang nyaman kalau di RPH, posisinya berdiri begini. Kalau posisi berdiri begini ya, itu waktu posisi duduk begini menstropingnya dia masih kurang lihai, kurang pas, kurang dapat, maka posisi berdiri juga malah kurang gitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa menstroping dan dapat hasil ketajamannya, maka dengan posisi berdiri, posisi miring, posisi duduk, posisi di paha kiri maupun paha kanan pun hasilnya juga sama, masih dapat. Terus kita coba di kertas ataupun tisu, ketajamannya ini itu di setiap penyembelihan. Makanya kita bawa tisu, bawa kertas itu begitu. Tapi sekarang jarang kertas, kebanyakan ya langsung tisu, karena itu adalah standar ketajaman GSN, dan seluruh sahabat GSN kita anjurkan untuk bisa menyembelih dengan metode gaya dorik, mengetes ketajaman dengan slice tisu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.